Pemirsa, tadi kita udah ngobrol bersama guru besar seniman pukul Garuda Betawi yaitu Cang Haji Ubay Umar. Nah, sekarang kita mau ngobrol atau kongko dah bahasa anak Betawinya ya Bang ya? Iya. Kita mau kongko sama beberapa dari generasi Cang Haji yaitu murid-muridnya. Langsung aja ke Bang Ujang nih, Bang Ujang ya. Bang Ujang Hasan Basri. Hasan Basri. Hasan Basri namanya. Oh iya. Bang Hasan, tapi nama enaknya Bang Ujang. Iya, ya udah Bang Ujang alias Bang Hasan Basri. Apa aja boleh deh. Iya, Bang Hasan Basri. Ini waktu belajar nih sama Cang Haji ini berapa tahun sih, Bang? Ya kira-kira kira tahun 90-an. 90-an ya. Nah, perjalanan tahun 90-an itu berapa lama tuh, Bang? Berapa tahun? Maksudnya di Belajarnya berapa tahun? Ya lumayan cukup lama juga untuk sampai kemarinya. Yang sampai detik ini pun kita masih dalam penelusuran gitu loh, masalah dalam jus Enggak mungkin ini. Sekitar tahun 90-an Abang belajar 4 tahun 5 tahun ngaso dulu 2-3 tahun. Ya kurang lebih ya 2-3 tahun. 2-3 tahun ngaso dulu tuh. Ngaso dulu ya. Terus lanjut lagi di tahun 2000-an lah Cang Haji ya. Tahun 2000-an sampai kisaran segitu lah. Sampai sekarang. Ini bareng sama Bang Dede nih. Ya hampir kagak jauh. Oh, nggak beda jauh ya. Beda jauh. Jadi awal belajar Bang Ujang sama Bang Dede ini tahun 90-an. Ya, kisaran. Nah, ini ketika Abang belajar nih, kriterianya Cang Haji nih tegas atau orangnya humoris atau agak tegang ya bagaimana nih Bang nih? Oh gitu. Iya, sosok beliau nih Bang nih. Kalau menurut saya nih yang saya udah selama ini di tempat Gado-Gado Betawi, Bang Haji subhanallah luar biasa. Kalau dalam masalah mendidik, mengajar, dan bukan hanya sekedar itu aja, mengayom dalam hal-hal di luar silat pun Bang Haji luar biasa. Yang saya sampai saat ini ya bisa dibilang orang tua lah. Kalau bagi saya yang sekarang ini bukan cuma belajar silat doang. Iya. Jadi di situ ada tertanam satu buah keluargaan ya Bang. Yang sampai sini saya rasain seperti itu. Baik itu dalam pengajaran, perdetail dalam saya ngalamin di Gado-Gado Betawi ini. Kalau yang menurut saya alamin, bukannya saya ngebedain ya sama tempat-tempat yang lain. Ya emang ini faktanya seperti itu yang saya alamin. Real ya? Real. Saya dulu sebelum masuk ini saya belajar, ya cara pengajaran seperti ini. Tapi ketika kita masuk di Gado-Gado Betawi ini yang waktu itu sanggalnya namanya Pajar Cinta Damai. Oh, Pajar Cinta Damai dulu nih Bang nih. Oh gitu ya. Jadi sebelum Gado-Gado Betawi nama perguruannya yang memang namanya Pajar Cinta Damai. Pajar Cinta Damai. Bener Cang Haji waktu itu ya? Oh, Pajar Cinta Damai. Dan waktu itu memang ketika saya masuk memang ada 2 season di situ. Di situ ada gendang pencak. Nah, di situ ada yang khususnya. Oh, jadi ada seni khusus seni nih. Iya. Dan di situ juga ada yang khususnya. Nah, waktu itu saya ngambil yang khususnya. Nah, kalau di sekitaran Abang berempat nih seninya nyambungnya di mana nih, Bang? Kira-kira yang teman-teman Abang di sini nih. Oh, yang saat ini yang megang seni di sini.
Ya kalau yang saya sekarang ini ya Bang Edi. Oh, Kalau untuk buat seni yang lebih emang bener-bener, apalagi dia punya kebiasaan ini gendang dia bisa, ini dia bisa. Menurut saya dia lebih kesana Kesana, gitu. kan Bang Ujang ke fightingnya lah Nah, gitu ya. dan juga sama, cuman lebihnya dia megang seni dan juga dia masuk khususnya juga, dan memang dia sebelum dari Gado-Gado pun dia Bang Edi punya basic itu. Oh, ada basicnya. Basic itu dia udah punya gitu. Ini kalau sama Bang Dede ini ketika Abang latihan ini pernah ketemu Bang? Sering ketemu. Sering ketemu. Artinya sharing tentang yang misalnya Cang Haji sampaikan Abang sharing. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang pemirsa di Gado-Gado ini dulu sebelum nama Gado-Gado Betawi namanya Pajar Cinta Damai. Walaupun basicnya silat tapi damai ya Bang. Damai Nah, selalu. damai. Maksud dari Pajar Agama itu jadi kita masih muda, Oh gitu. masih muda, Pajar kok. Tapi kita apa namanya cinta perdamaian. Iya, jadi bukan buat kerusuhan itu aja. Nah dari Bang Ujang nih Cang Haji nih ke Bang Dede terus nyambung ke Bang Edi. Cang Edi belajar sama Cang Haji Bay dari tahun berapa? Ya kalau dari tahunnya sekitar tahun 90-an 90 lah. Lagi masih ada Bang Ujang, ketemu Bang Dede juga. Jadi di situ saya mulai masuk gitu. Jadi saya dimasukin melalui saudara gitu Bang, ya kata saudara dulu kalau mau belajar di tempat Bapak Haji kudu ada runutan saudara gitu, makanya dijembatin sama almarhum ya ya Bang Ian gitu. Nah disitulah saya ditanya mau yang seni apa khusus. Saya ngambilnya yang khusus ya. Khusus. Jadi artinya sebelum Cang Edi terjun di seni di Cang Haji ini ada khusus gitu ya. Iya. Jadi memang jurus yang memang harus dikembanginnya ketika itu untuk pertahanan dan menyerang dan melawan. Betul. Bertahan dan menyerang gitu ya. Menyerang ya. Gitu. Iya. Nah ketika di seninya Cang Edi. Ya karena saya kan sebelum itu basic emang udah ada di seni. Iya. Gitu. Basic saya emang udah ada di seni. Jadi kenapa saya memilih yang khusus karena emang saya butuh untuk untuk menjaga diri gitu loh, dan emang buat saya pribadi khususnya dan untuk keluarga juga, buat jaga keluarga lah gitu. Nah waktu di tangan Cang Edi ini kan berarti ada kayak kita mah ada apa sih cabang gitu ya. Iya. Cang Edi di Bekasi. Cang Edi di Bekasi, terus di mana lagi Cang Edi? Ya sekitaran Bekasi sama Jakarta ada Di mana tuh Cang Edi? di Jakarta Barat, khususnya di Semanam. Oh, Semanan. Iya. Nah ketika penyebaran Gado-Gado Betawi ini kan dari awalnya kan tadi Bang Ujang bilang Pajar Cinta Damai ya. Tuh. Nah Cang Edi bisa waktu itu kita dengar Cang Edi yang ngembangin bikin bendera Gado-Gado Betawi. Jadi sebenarnya bukannya saya yang bikin, sebenarnya dari sini. Iya. Yang saya lihat datang ke sini kok naga Iya, gitu. iya. Akhirnya ya Bang Ewin lah nerangin ini yang gini-gini, itu yang saya pakai. Oh, gitu. Iya, yang saya pakai lambangnya dulu naga ini dulu nggak ini ya. Yang sekarang ini ada perubahan lah gitu ya. Dibanding dulu Angka 9 kali gitu. ya, jadi memang naganya berangka 9 karena emang dari jurus kita pun ada 9 gitu Bang. Jadi memang awalnya Gado-Gado Betawi itu kan pas semenjak Cang Haji dia ketemu orang nih, ditanya Cang Haji bener ya, ditanya apa nih? Ya udah Gado-Gado Betawi, Gado-Gado kan begitu ya. Nah ternyata memang dari spontanitas ini kembali lagi keangkat nih. Sebelum Gado-Gado Betawi Pajar Cinta Damai, tapi dikembalikan lagi nih karena memang jurus dari hasil kolaborasi Cang Haji. Nah hasil kolaborasi jadilah satu buah rangkuman jurus. Ya pemirsa, ketika Gado-Gado Betawi ini diangkat ke umum, memang awalnya harus saudara ya Cang Edi ya, harus saudara yang belajar. Tapi di pola pikir Cang Haji Ubay harus dikembangin biar jangan sampai punah Bang. Bang Erwin ngembangin di sini di kota Bambu ya. Saya ngembangin di Kota Bambu. Setelah saya belajar sama Bang Ujang dan saya tuh anak-anak kumpul lagi. Awalnya tuh saya masuk
tahun 2003-2004. 2004. Nah, terus saya ngeliat Pak Haji ngajarin anaknya nih. Awal mula belajar. Nah, saya masuklah ke Pak Haji. Nah, saya minta belajar. Setelah dikasih sama Pak Haji udah belajar sama anaknya gitu sekalian. Nah, baru anak-anak gabung lagi tuh. Nah, gabung lagi. Terbentuklah naga itu tuh yang Bang Edi bilang. Karena kan saya tuh emang paling bontot di Pak Haji. Sebenarnya sih emang udah nggak ngajar lagi Pak Haji nih. Pak Haji udah nggak ngajar lagi karena itu juga buat anaknya supaya jangan punah nih lestariin gitu. Nah Bang Haji nurun ke anaknya dari saya bikin, saya ikut serta belajar sama anaknya, Bang Bayu. Nah baru dia tuh di situ anak-anak pada nimbrung lagi. Nah rame lagi deh kita. Nah terbentuklah jurus-jurus yang namanya Naga 9 gitu karena Bang Haji ini dibakukan tuh udah tuh jurus 9 gitu karena saya emang dapet ya 9 jurus gitu jadi 9 jurus ya udah Naga 9 karena di jurus kita kan ada naganya gitu jadi dinamain Naga 9 gitu. Jadi Gado-Gado Betawi Naga 9. Naga 9. Jadi dari perkembangan itu terus berevolusi jangan aja ya berkembang. Jadilah sebuah rangkuman lebih besar lagi. Nah lingkarannya jadi makin melebar nih sampai ke Bekasi, ke Jakarta Barat, ke Semanan. Nah ini saya dengar Cang Edi ini banyak muridnya yang berprestasi nih. Nah ini dari mana aja Cang Edi? Yang dari Bekasi, dari Semanan. Di Semanan waktu ada kejuaraan di Bogor, Kampung Jampang. Kampung Silat Jampang. Iya, Kampung Silat Jampang. Terus yang di Bekasi juga kita ngikut di Jogja. Nah, Kita ngikut di Jogja. Emang kan basic saya emang di seni gitu. Dari awal pun Bapak Haji tahu kalau saya emang di seni. Makanya mungkin dari sekian ini agak perbedaan ininya karena emang basic saya di seni gitu. Jadi kalau di seni kan emang harus keindahan gerak, jurus apa segala macam emang kudu jeget lihatnya ya gitu. Jadi iya indah lah dilihatnya, itulah yang disebut seni gitu. kalau di sini itu ada wirasa, ada Nah, wirama. betul. Yang ketika prestasi ini diraih para murid-muridnya dari jalur di Cang Edi nih, ya Cang Haji cukup bangga Cang Haji ya. Ya artinya penyebaran cuman bukan katanya Gado-Gado Betawi cuman jurus keluarga kan begitu, tapi ternyata di tangan dari Cang Haji Ubay sampai ke Cang Edi, Bang Ujang, Bang Erwin, sama Bang Dede luas gitu. Nah pemirsa ternyata Gado-Gado Betawi ini udah mulai merambah, artinya bisa berprestasi melalui jalur seni ya Cang Edi ya. Iya. Karena di pencaksilat itu ada dua kategori. Yang pertama prestasi, yang kedua seni. Nah mungkin di sini dapetnya di seni nih Cang Haji ya. Nah memang ketika saya lihat di beberapa festival, yaitu Gado-Gado Betawi selalu ada di situ. Artinya orang sudah mulai banyak mengenal. Nah Cang Edi waktu di Bandung juga ya Cang Edi. Iya. Waktu di Bandung. Di acara Maspi ya. Maspi Masyarakat Pencinta Silat Indonesia. dari berapa negara Nah ya? itu skupnya internasional. Internasional. Nah kebetulan saya juga ngeliat beliau pada saat itu awal pembukaan itu ada buka gelanggang. Nah, disitulah pertama kali di Bandung Gado-Gado Betawi berkibar. Alhamdulillah. Ya pemirsa, perjalanan kita ngobrol-ngobrol bersama keluarga besar seniman pukul Gado-Gado Betawi. Kita doain nih semoga Cang Haji Ubay bin Haji Umar ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan terus seniman pukul kita bisa bertahan walaupun zaman nggak bisa dikalahkan ya Haji ya. Tapi kita harus bisa mempertahankan. Ya alhamdulillah obrolan kita dari sini nih cukup kali Cang Haji ya. Ya alhamdulillah udah semuanya nih kita udah buka nih ya, dari Bang Ujang, Bang Dede, Bang Erwin, Cang Edi. Memang inilah kita berkumpul dan bersilaturahim. Satu yang kita angkat yaitu melestarikan seni budaya Betawi. Ada pantun terakhir dari saya,
beli bakul harganya jigo, tatakannya daun pepaya. Kita punya pukul bukan so jago, tapi ngelestariin seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksikan kami seni main pukul gado-gado Betawi di Bipro Evolution Channel. Jejak Sang Guru main pukul Betawi. Betawi